Yakobus 4 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya lanjut membaca dalam Mazmur 144 ayat 3 dan 4 ya. Mazmur 144, 3 dan 4 berkata demikian. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Saya memberikan tema pada siang hari ini buat kita semua, arti hidup. Apa arti hidup buat saudara dan saya ya? Ketika Tuhan menciptakan kita, kisah penciptaan di dalam Kejadian pasal 1. Saudara, pada pasal 2, di situ kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Dia menciptakan kita dengan hal yang luar biasa ya. Kita menjadi makhluk yang paling mulia dibandingkan semua makhluk apapun di dalam dunia ini, termasuk para malaikat. Kita paling dicintai oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi arti dari kehidupan saudara? Sebab kalau kita mengerti arti dari kehidupan kita, maka itu yang membuat kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita selanjutnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Saulus ini berubah menjadi Paulus. Saulus seorang pembunuh, seorang penjahat yang menganiaya jemaat Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka dia baru mengerti ternyata arti hidupnya adalah Kristus. Dia berkata bahwa hidup dan mati adalah Kristus. Hidupnya adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia hidup maupun mati untuk Kristus. Dan tujuan utamanya, waktu itu dia mengerti bahwa arti hidupnya adalah Kristus. Dia punya tujuan, punya goal, yaitu mencapai mahkota, mencapai garis finish, dan menyelesaikan pertandingan. Maka dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah mencapai garis finish, dan aku telah menerima mahkota dari Tuhan. Berarti arti hidup Paulus, begitu juga tujuannya telah berhasil dia capai. Saya percaya bahwa waktu kita hidup di dunia ini, semua itu punya tujuan yang jelas. Nah sekarang kita perlu mengerti apa arti hidup kita. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa hidup bagi Paulus adalah Kristus. Dia berkomitmen penuh dengan iman di dalam Kristus, bahwa hidupnya harus menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hidup kita ini hanya sementara Bapak Ibu ya. Di dunia ini hanya transit. Siapa yang tahu kalau dia punya umur akan panjang ya, atau masih berapa lama lagi? Kita semuanya sedang menunggu antrian ya, betul? Kita nggak tahu antrian kita nomor berapa. Kita nggak tahu berapa nomor antrian kita. Kapan Tuhan datang pun kita tidak ada yang tahu. Hidup ini hanya sementara Bapak Ibu. Sama seperti kalau kita naik pesawat, kita naik kapal ya, naik bus, kita transit saja. Transit di setiap terminal-terminal yang ada. Hanya sementara. Oleh sebab itu waktu kita tahu bahwa hidup kita dikatakan tadi oleh Yakobus seperti uap ya. Lalu dia Mazmur katakan seperti angin. Wah. Seperti uap, seperti angin, hanya sementara saja. Kalau kita mengerti bahwa hidup ini hanya sementara, Alkitab katakan, berarti kita tidak bisa main-main dengan hidup ini. Saudara harus menangkap betul apa arti hidupmu, sehingga hidupmu tidak menjadi sia-sia, sehingga ada goal, ada tujuan yang akan kau capai selama kau hidup di dunia ini. Bukan soal berapa lama, tetapi apa yang saudara dan saya lakukan selama kita diberikan kehidupan oleh Tuhan di dunia ini. Ada banyak orang dia punya hidup panjang mungkin ya, tetapi hanya dengan penderitaan. Ada hidupnya panjang, tetapi dia tidak melakukan apa-apa dengan kehidupan itu. Tapi ada yang hidupnya mungkin terlihat singkat, tetapi sangat mencapai goal. Bagaimana dengan kita? Ya saudara, apa yang kita mau cari di dunia ini? Kejayaan, kekayaan, jabatan, kedudukan, kebahagiaan apa yang kita cari di dunia ini? Tujuan dan arti hidup kita bukan kepada apa yang dunia tawarkan, tapi apa yang Tuhan tawarkan buat kita. Hidup ini hanya singkat saja, hanya sementara saja Bapak Ibu. Kita nggak tahu, yang 1 jam kemudian kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu waktu kita tahu bahwa hidup kita seperti angin, seperti uap, maka kita akan mengatur setiap langkah kita dengan baik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan
biarkan tangan kasih-Nya membimbingku, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang salah. Kita tahu sebagai seorang KSN atau kita semua tahu masuk tepat waktu, pulang tepat waktu. Kita tahu mendisiplinkan diri kita dengan benar, karena kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara, bukan? Ketika kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini, maka Allah akan mendapati kita setia. Apa yang harus kita kerjakan? Jadi kita tidak hanya berpangku tangan dan melihat segala sesuatu yang belum terselesaikan. Jadi mari, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa arti hidup kita yang sesungguhnya adalah karena Kristus. Hidup ini karena Kristus. Kalau kita hidup karena Kristus, kalau saya masih bisa ada sampai ini karena Kristus, kasih karunia Allah yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, yang membuat saudara dan saya layak di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita Kristen, saudara ya. Kita diselamatkan bukan karena agama kita Kristen. Jadi saudara dan saya, kekristenan bukan agama, kekristenan itu adalah gaya hidup. Bagaimana kita memancarkan kasih karakter Kristus, sifat Kristus, keserupaan Kristus dalam hidup kita nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar agama yang kita mau pamerkan atau atribut rohani yang kita mau pamerkan dalam kehidupan ini, tapi benar-benar sikap, karakter, mental kita di dalam Tuhan yang kita mau tunjukkan kepada setiap orang bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kita hidup dengan benar, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan kita punya, tidak menekan, tidak merampas, tidak menganiaya, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab hikmat yang datang dari Tuhan itu pendamai, penurut, ramah, tidak menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau suami istri ada masalah, lalu terjadi pertengkaran, ya, suami kasih solusi begini, istri kasih solusi begini, lalu bertengkar, bahkan ujung-ujungnya bilang cerai. Ini hikmat yang datang dari dunia, bukan dari Tuhan. Karena hikmat yang datang dari Tuhan itu membawa kedamaian, memberikan keramahan dan penurut. Istri tunduk pada suami, suami pun mengasihi istri, ya. Jadi bukan baku gotot-gototan untuk mempertahankan pendapat, mempertahankan idenya. Sebab damai itu berarti mengalah, bukan berarti kalah. Tapi kita memberikan ruang kepada orang lain untuk juga bisa menyalurkan apa yang mereka rindukan, memberikan peluang, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada orang lain juga untuk maju, untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik. Amin. Jadi waktu di kantor pun, di dalam dunia kerja, saudara bekerja dengan adanya perselisihan, persaingan, ada yang bilang cari muka, namanya mukanya kurang ya. Itu sebenarnya nggak perlu ada ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Waktu arti hidup kita adalah Kristus, maka semua yang ada pada Kristus itu tinggal di dalam kita. Hikmatnya tinggal pada kita, kasihnya tinggal pada kita. Kasihnya itu adalah agape, kasih yang memberi, tidak menuntut, kasih yang melakukan segala sesuatu yang berharap, ya, sekalipun tidak ada harapan, tapi dia tetap berharap. Saya percaya ada kesembuhan, saya percaya bahwa suami saya yang selalu sakitnya sehancur ini, saya percaya Tuhan bisa pulihkan dia, Tuhan akan pulihkan dia, sembuhkan dia. Amin. Jadi saudara, Tuhan mengendaki agar kita mencerminkan karakter Yesus. Rasul Paulus, dia berkata bahwa lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Dia melakukan kebenaran. Jadi waktu engkau punya arti hidup adalah Kristus, maka engkau akan mengejar tujuan itu, bahwa engkau harus mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dan saya. Saudara, kalau kita punya arti hidupnya adalah Kristus, maka kita akan punya target destiny kita adalah kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita cari di dunia ini? Kekayaan, jabatan. Makanya saling menusuk hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Cuma sementara. Kalau kita punya tujuan adalah surga, saudara harus tahu arti hidupmu, sehingga kau hidup di dunia ini, apa yang kau lakukan, kau kerjakan, harus kau maksimalkan dengan benar. Bagaimana mau ke surga kalau setiap hari kita punya kehidupan di dunia ini, kita tidak lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi
Jadi saudara, Tuhan mau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa? Yaitu kita hidup seperti yang Yesus inginkan. Hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes mengatakan bahwa kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa hidup kita cuma seperti uap, angin, hanya sebentar. Jadi jangan kita punya tujuan hidup itu kekayaan, cari harta, jangan cari kedudukan. Karena Salomo yang sudah menikmati semuanya itu bilang hanya sebentar, sia-sia. Atau hidup kita ini hanya puaskan untuk senang-senang. Yang selama masih muda, selama masih bisa, apa yang kita mau makan, apa yang kita inginkan kita beli, apa yang kita mau kita bikin. Saudara, semuanya akan sia-sia. Hanya Yesus yang bisa memberikan kedamaian. Oleh sebab itu boleh kerja, tapi jangan lupa Tuhan. Ya, libatkan Tuhan di dalam semua hal yang boleh bikin. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita. Saudara dan saya masih bisa hidup sehat sampai hari ini. Saudara, iman kita juga akan terbentuk ketika kita menjadi orang-orang yang bisa menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Jadi hidup ini hanya sementara saja, seperti uap dan angin. Dan mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Hidup bagi Paulus adalah Kristus. Itu sebabnya dia mencapai goal yang Tuhan tetapkan. Dia mengejar kerajaan surga dan dia menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Karena ini yang Tuhan mau. Mari kita penuhi ya, kerajaan surga ini dengan jiwa-jiwa. Jadi bukan dengan hal yang lain. Kebenaran Tuhan harus kita nyatakan sehingga kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita mengerti bahwa prioritas pertama dan terpenting dalam hidup ini adalah mencari kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, ya. Tapi kerajaan Allah itu Roma 14 ayat 17 berkata bahwa itu mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Banyak orang kehilangan kebenaran Tuhan, makanya menyimpang kiri dan kanan. Hidup dalam kebenaran, kita tahu mana yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Lalu yang kedua, damai sejahtera. Damai itu ketika apa? Kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain tanpa harus merampas dan mengambil milik orang lain. Jangan senang ketika musuh kita jatuh. Jangan senang ketika orang yang mungkin menyakiti kita dia terhempas. Sebab apa saudara? Tuhan bisa melihat kita sama dengannya. Tapi harusnya kita berdoa buat musuh-musuh kita. Berdoa buat orang-orang yang menyakiti kita, yang mungkin melukai kita, yang mungkin mau fitnah kita. Damai itu berbicara soal hati kita yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebaikan. Lalu sukacita. Sukacita bukan tergantung ada uang atau tidak ada uang. Sukacita bukan tergantung karena punya pasangan atau tidak punya pasangan, saudara. Tapi sukacita kita tergantung karena Kristus sayang. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Sukacita bukan tergantung karena kita punya pasangan atau tidak punya pasangan, atau karena kehilangan orang yang kita cinta. Sukacita kita tergantung karena Tuhan ada dengan kita. Dan itu yang membuat kita masih tetap bersemangat untuk melayani. Jadi hidup bukan soal panjang atau pendek, tapi soal berarti atau tidak. Sudahkah hidup kita berarti buat kerajaan surga? Sudahkah lewat hidup kita ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan? Di kantor ini, ketika ada orang-orang yang susah mengalami, susah, saudara ingatkan bahwa hanya Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Sehingga setiap orang yang mau datang kepada Kristus dan akhirnya hidup saudara menjadi bermakna. Bukan soal pencapaian secara dunia, tetapi goal Kristus. Bahwa aku mengakhiri pertandingan, mencapai garis finish dan menerima mahkota dari Yesus. Apa arti hidupmu? Katakan Kristus. Dan itu berarti tujuanku adalah kerajaan surga, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.